RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Selamat siang sahabat RCL dan juga Baraya Palabuhan Ratu. Pada kesempatan siang hari saya Aska Perdana bersama Miss Ber. Waduh, kita lagi ada di Satpol PP ya Miss ya. Dan juga kita sekarang bakal ngobrol-ngobrol bersama salah satu anggota di Satpol PP atau juga mungkin dibilangnya pamong praja yang ada di Satpol PP, dan juga beliau merupakan salah satu anggota yang berprestasi ya Miss. Betul banget. Berprestasinya bukan cuma berprestasi di tingkat lokal, bukan cuma di daerah, bukan di provinsi, tapi tingkat nasional. Wow, keren banget. Dan kita akan berbincang bersama Kang Rudi. Kang Rudi apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa banget. Kang Rudi ini adalah salah satu ini ya Miss ya, pemenang dalam kejuaraan kickboxing nasional yang diselenggarakan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga dan juga Menko Perekonomian. Widih. Kemenpora dan Menteri Perekonomian. Ekonomi kreatif berarti. Betul. Dan memang juga sudah mendapatkan medali perak atau juara kedua senasional loh, bayangin. Bukan cuma di tingkat wilayah, bukan di provinsi, tapi di nasional. Berarti Rudi ini adalah salah satu pemain kickboxing terbaik kedua se-Indonesia berarti. Bayangin se-Indonesia, dan ada di Kabupaten Sukabumi, di Palabuhan Ratu, di Satpol PP. Nah, berarti kan berangkatnya dari daerah dulu dong. Betul, ya. harusnya. Ini mungkin kita bisa tanya nih. Boleh. Story-nya. Rudinya namanya siapa, nama lengkapnya? Baik ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rudi Hendrawan Tribintang. Saya asli orang Sukabumi dan lahir di Sagaranten. Oke. Untuk histori sendiri, Miss dan Kang, saya dulu memang gemar mengikuti berbagai macam olahraga bela diri, termasuk pencak silat dan juga lainnya. Kemudian pada saat saya lulus sekolah, alhamdulillah saya lulus di komponen cadangan atau komcat juga, Miss. Keren. Ya, dan di dalam sana tentunya kita mengikuti latihan dasar kemiliteran. Dan di dalamnya juga ada bela diri militer. Betul. Yang tidak jauh dengan tentunya fighting gitu ya, atau bela diri seperti itu. Setelah lulus komponen cadangan, alhamdulillah kita dikembalikan ke daerah dan kebetulan ditempatkan di Satpol PP Kabupaten Sukabumi. Oh, jadi di Satpol PP ini berkat dari Komcat itu. Betul. Bukan open recruitment. Iya. Satpol PP langsung ikutan. Berarti memang ikutan Komcat itu kan di bawahnya TNI ya? Betul. Di bawah TNI, dan memang juga kenapa bisa masuk ke Satpol PP berkat memang awalnya ikutan Komcat tadi. Betul. Ditempatkan oleh instansi atau oleh TNI tadi ke Satpol PP, atau memang tetap ikut rekrutmen ke Satpol PP-nya sendiri awalnya? Kebetulan kita dulu arahan dari Komandan Kodim. Waktu itu masih Letkol Suyikno. Kita diarahkan untuk masuk ke Satpol PP. Oh, karena ada rekomendasi. Hampir tahun 2019 berarti. Berarti tahun berapa itu? Enggak, kita 2022 awal. Oh, 2022. Per 1 Januari kita mulai masuk, Mas. Masuk ke sini. Betul sekali. Berarti jadi ini rekom ya. Betul. Karena prestasi. Iya, dan memang berarti Rudi masuk ke Satpol PP ini istilahnya enggak kosong gitu, karena memang sudah punya basic bela diri, sudah punya basic fisik yang bagus, karena memang awalnya ikutan Komcat tadi berarti. Wah. Tapi nih Rud, pengen nanya juga, kan Rudi akhirnya bisa sekarang ikutan kickboxing, bahkan sampai menang di nasional ya, nasional, bayangkan. Cerita awalnya dulu deh, kenapa bisa milih kickboxing? Karena kan ya anak zaman sekarang ya, sorry to say gitu kan, lebih senangnya kan scroll TikTok, diem di kasur. Kok kepikiran kickboxing loh gitu maksudnya? Kenapa awalnya bisa milih Atau kickboxing? senang-senang olahraga. Iya. Kenapa maksudnya kickboxing? Gak angkat besi. Nah, atau mungkin panahan misalnya. Olahraga yang lain lah. Iya, kickboxing kenapa tuh? Kalau melihat dari postur, karena kan saya kecil ya, kalau misalkan angkat beban itu kayaknya tidak cocok, nggak proporsional. Betul, gitu, nggak profesional. Kalau misalkan kita ada di olahraga lain juga, saya kira kurang juga. Dan kebetulan karena punya basicnya di bela diri, kebetulan ada rekan juga di sini, kebetulan dia ikut sasana yang sama, Smartco atau Sadulur Material Community. Kita mulai pengembangan di sana, di sasana tersebut, sampai dengan belajar teknik dan lain-lain. Kebetulan juga di Satpol PP memfasilitasi untuk kita ZIM untuk melatih ya. Jadi kita belajar teknik di sasana, kita pahami, kita olah lagi di kantor seperti itu. Wih, keren. Berarti memang juga Satpol PP juga berperan besar terhadap prestasi di hari ini berarti. Betul sekali. Wow. Berarti memang dari sebelumnya masuk komunitas juga ya, masuk Betul. sasana tadi. Iya, di Ini kan
mandiri dulu awalnya. Betul. Lalu masuk komunitas, didukung sama komunitas tersebut, bisa akhirnya kan ke Komcat tadi mungkin Betul. Dan berakhir di sini ditugaskan. Ditugaskan oleh Komcat di Satpol PP. Balik ke daerah. Karena daerah itu mungkin ya sesuai linear. Sesuai dengan linear dan juga sesuai dengan domisili berarti. Betul. Berarti kalau Komcat itu balik lagi ke Komcat dulu. Komcat itu berarti untuk pelatihan dan juga untuk kedisiplinannya itu di pusat berarti. Atau tetap di Kodim atau gimana? Betul, kalau kita itu untuk pendidikannya di Lembang ya. Di Dodik Bela Negara. Selama kurang lebih 3 bulan. 3 bulan kita lanjut lagi pembulatan di Pusdiklat Pasus Kopassus Batu Jajar. Selama kurang lebih 3 minggu. Ya. Berarti memang basicnya dia mah anak militer, udah biasa main fisik dia mah. Siap. Waduh, keren. Nah, tapi Ruth kan memang berawal akhirnya Rudy karena memang punya basic bela diri, tertarik dengan bela diri, masuklah ke Sasana tadi gitu kan. Sasana apa namanya tadi? Smartco. Masuk ke Sasana Smartco. Terus gimana awalnya kan maksudnya kalau di Sasana itu nggak cuma satu orang yang latihan kan? Banyak dong anggota-anggota atau peserta atau apa ya? Ya tim di Smartco tadi itu kan. Kenapa sampai akhirnya Rudy yang bisa masuk ke kejuaraan daerah, kejuaraan provinsi, sampai akhirnya masuk ke tingkat nasional? Betul sekali. Gimana itu ceritanya? Sebetulnya kalau misalkan kita ceritakan lebih detail itu panjang sekali. Cuman kita akan sedikit ringkas gitu ya. Jadi kemungkinan karena pertama mungkin Rudy punya basic, dan juga mungkin sebetulnya di sana juga orang-orang hebat sekali. Betul. Dan Rudy pun ingin masuk ke kejurnas itu lumayan susah karena bersaing juga. Kita setiap pertemuan pasti ada sparring partner juga. Oh ya. Ya, jadi kita para coach atau para pelatih itu melihat siapa yang kompeten dan siapa yang siap masuk ke kejurnas. Jadi nggak setiap orang, karena kan takutnya kalau kejurnas kan sudah levelnya mungkin ini kalau misalkan sembarang memasukkan, takutnya malah jadi bumerang juga mungkin. Betul. Nah, mungkin di Satpol PP ini sendiri Rudy bertugasnya apa nih? Betul. Ya kan? Sebagai apa di Satpol PP? Sebagai apa? Baik. Kalau untuk di Satpol PP sendiri, Rudy ditugaskan di bidang pembinaan personil dan perlindungan masyarakat. Jadi Rudy lebih ke lapangan melatih para linmas seperti PBB-nya. Memang di situ tugasnya dia mah sesuai. Makanya pantas memang olahraga karena memang sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan fisik, jadi udah biasa mungkin ya bisa dengan kegiatan fisik seperti sekarang contohnya gitu kan. Sebagai trainer lah ya. Sebagai linmas yang ada di kecamatan gitu ya. Betul, sekabupaten Sukabumi kita. Luar biasa. Keren. Ada berapa orang di sini atau mungkin dari Kabupaten Sukabumi ini yang membina linmas ini ada berapa orang? Kalau yang membina linmas di kantor sendiri ada 16 orang untuk di bidang linmasnya sendiri ya, tapi setiap yang di Satpol PP tentunya berperan juga. Betul. Seperti itu. Setiap orang juga punya tugas yang mungkin sama ya. Betul ketika sekali. Sudah bertugas di Satpol PP. Nah, Ruth, balik lagi ke masalah kejurnas, Rudy akhirnya bisa mendapatkan medali perak di kejurnas. Kan kalau kejurnas itu nggak tiba-tiba ada kegiatan di nasional dong, harus ada tahapannya dulu kan. Betul. Dari mulai kejurda, kemudian juga ada lagi kejuaraan provinsi, kemudian masuk ke kejuaraan nasional. Itu seleksinya tahapannya seperti gimana, Ruth? Untuk seleksinya sendiri, karena kan kita ini kickboxing ini kejurnas pertama, jadi belum ada resmi kejurdanya dari kickboxing. Jadi kita sistem seleksinya ke Sasana. Jadi kita kan Sasana untuk Smartco ini pusatnya ada di Bandung. Itu masuk KONI juga ya? Di bawah KONI kan? KONI kabupaten juga mungkin ya? Betul. Cuman kebetulan untuk di kabupaten sendiri untuk kepengurusan kickboxingnya belum ada begitu aktif. Sudah ada tapi belum begitu aktif. Jadi untuk seleksinya kita di Sasana. Jadi pertarungan antara Sasana atau gimana maksudnya? Betul, kita ada pertarungan kan di Smartco itu ada camp Sukabumi Raya, ada camp Bandung Raya, ada Jakarta Raya juga. Ada seperti itu. Kita dipertemukan di satu tempat untuk seleksi. Alhamdulillah Rudy salah satu yang lolos gitu. Dan mewakili Sasana Smartco se-Provinsi Jawa Barat untuk bertarung di tingkat nasional tadi. Betul. Maksudnya apakah memang ini hanya pertarungan antar anggota dari Sasana Smartco se-Indonesia atau memang dari banyak Sasana lainnya juga sebenarnya? Banyak dari Sasana lainnya, termasuk kita kemarin bertanding dengan Brimob dan Marinir juga. Sama Marinir dan Brimob mereka karena kan lawannya berat ya. Berat banget. Ya, dan kita kalah di Marinir.
Tapi tetap bisa juara 2 itu udah keren. Alhamdulillah, Iya. alhamdulillah sekali Bang. berkat dukungan dari para pelatih dan juga tentunya pimpinan di sini yang terus mendukung kita, memberikan dispensasi bahkan Betul. kalau misalkan kita ada sedikit keterlambatan, kita ada Iya. diberikan dispensasi seperti itu. Aduh. Karena memang berangkatnya dari situ. Iya, memang sudah basicnya dari sana, jadi mungkin lebih mendalami dan menguasai berarti gitu ya. Iya. Gitu. Tapi Rud, ada satu hal yang juga pengen ditanyain sebetulnya gitu kan. Nih Miss, ini informasinya buat Miss ya. Ya. Rudy ini udah kerja di Satpol PP, Iya. mahasiswa, Oh, mahasiswa juga. ketua Hima, salah satu duta yang ada di Kabupaten Sukabumi, ikut aktif juga di Sasana Kickboxing. Gimana cara ngatur waktunya? Bayangin Miss. Kuliah di mana? Kuliah Rudi kebetulan di Stisip Widyapuri Mandiri, Oh, kampus iya. Pelabuhan Ratu. Gimana cara ngatur Iya, iya, waktunya? cara Rud? ngaturnya. Maksudnya kerja Senin sampai Jumat, Mm-mm. kuliah reguler. Mhm. Belum dia sebagai duta di duta apa? Duta Kita di Putra Kampus Nusantara juga Putra tingkat Kampus nasional. Duta juga. tingkat nasional. BA-nya ya. Iya, kemudian sekarang dia aktif juga di kegiatan olahraga. Gimana cara ngatur waktunya, Rud? Sebetulnya untuk mengatur waktunya sendiri karena Rudi mungkin sudah terbiasa dari sejak SLTA juga ikut dari pertama Forum OSIS Kabupaten dan juga Forum OSIS Jawa Barat yang mungkin sudah terbiasa Itu mengatur. pembiasaan udah. Nah itu Iya. jadi Nggak pembiasaan. mungkin jadi seperti ini. Betul. Karena memang sudah habitnya dari Iya, awal udah udah seperti ada itu. pendisiplinan. Tapi keren banget, Rudi. Bisa ngebagi waktu loh, Miss. Saya aja maksudnya cuma kerja aja dan ngurus anak itu udah pusing banget, Miss. Ini ngebagi banyak kegiatan tapi bisa tetap aktif dan memang berprestasi di semua bidangnya gitu kan. Di Satpol PP punya prestasi di kampus sebagai ketua Hima, kemudian juga sebagai duta, aktif juga di olahraga, juara nasional juga. Wah, udah Ini keren banget. untuk jangka panjang ke depan nih selain di Satpol PP Betul, di Sasana tersebut apa programnya atau nanti ngikut kejuaraan lagi atau apa? Oke. Kebetulan untuk Sasana, kita kembali ke Sasana ya. Sasana sendiri sebetulnya tidak hanya fokus di kickboxing, Oh. tapi juga memang kita belajar di street fighter, Oh, bagaimana iya. cara membela diri. Jadi tidak fokus hanya di kickboxing. Bahkan kita sebelum Rudy ini ada juga yang ikut di IBC MMA. IBC MMA terus juga duel itu termasuk bela diri yang silat bebas seperti itu. Ya. Berarti memang Sasana ini tidak terfokus hanya di satu jenis olahraga Betul sekali. bela diri aja. Betul. Ada cukup banyak bela diri lain, berarti. Betul, bahkan sebetulnya sudah banyak ya yang disumbangkan oleh Smartco ini. Jadi pada saat kickboxing pun kebetulan kita ada 2 perak dan 3 perunggu. Untuk salah satunya Rudi. Ada juga mungkin adik kelas Rudi tingkat pelajar, dia ada yang 1 perak dan yang 3 perunggu. Seperti tingkat pelajar. Bahkan ada yang umur baru kelas 3 SD sudah ikut kickboxing di Point Nah, di Pagi. Kabupaten Sukabumi sendiri regenerasi di bawah Rudi sekarang dibina ada nggak? Kalau untuk di Pelabuhan Ratu sendiri sebetulnya belum ada ya. Kabupaten? Kalau untuk kabupaten sebetulnya untuk kickboxing belum ada. Ya, secara Bisa nih fokus. Rudi sendirian gitu. Betul. Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi. Wah, keren. Tapi berarti harusnya Sasana ini sebenarnya terbuka buat umum dong harusnya. Atau gimana Ya, sebetulnya? memang terbuka buat umum siapa saja. Untuk tempatnya sendiri ada di Sentris Sukabumi. Di mana sentris teh? Di wilayah Sukabumi ya mungkin nanti bisa di search lah Sentris Sukabumi. Cuman rencana Rudi juga mau membuka nih di Pelabuhan Ratu bagi rekan-rekan. Itu harus Tuh. Adik-adik. Regenerasi Betul, ya. Betul. Karena kan di Pelabuhan Ratu juga termasuk jarang ya untuk bela diri seperti itu. Rencananya Rudi mau lah menularkan ilmu mungkin ya. Sebenarnya banyak sih yang mau. Mungkin trenernya tersebut. Iya, Memang sebenarnya kan kalau talenta pasti ada. Iya, Cuma mungkin wadahnya yang belum ada. Nah, Iya. semoga dengan Rudi kepikiran untuk bikin Sasana di Pelabuhan Ratu bisa jadi wadah untuk adik-adik kita terutama sebagai regenerasi kita bisa ikut kegiatan olahraga bela diri ini gitu loh. Karena kan bukan hanya mencakup kickboxing tadi ya kan, ada bela dirinya, ada silat, mungkin Betul. bisa diakumulasi di Betul, satu betul, kolaborasi ya. Betul sekali. Oke. Nah, tapi Ruth kan ini setiap olahraga tuh sebenarnya punya lembaga organisasi resminya sendiri kalau di Indonesia gitu ya. Kalau sepak bola ada PSSI, bola basket ada PBVSI. Kalau untuk kickboxing ada nggak sih di Indonesia? Ada. Kebetulan kita di bawah PPKBI atau Pengurus Pusat Oh, itu ya? Kickboxing Indonesia. Ya. Pengurus Pengurus Pusat Pusat Kickboxing Indonesia. Berarti udah masuk ke
sudah masuk ke Oke. PPKBI. organisasi tersebut. Karena kan si organisasi itu juga selain juga memang juga membina, juga kan segala regulasi juga ada di sana berarti Betul kan. sekali. Berarti yang mengatur regulasi tentang kickboxing yang ada di Indonesia adalah si PPKBI. PPKBI ini sendiri. Oh. Ya, karena kan kejurnas ini juga sebetulnya salah satu syarat juga Kak untuk kita mengadakannya di tingkat PON. Oh, Ya. oke. Berarti Ya, untuk bukan olahraga jangka panjang nasional. mau ikut PON juga nih kayaknya nih. Ya, insya Allah kita Ya. melihat atau mungkin nanti ada regenerasi dari Rudy Ya. yang bisa diangkat. Kita akan angkat yang lebih muda lah saja mungkin ya. Yang lebih muda emang usia ini berapa sih? Kalau usia baru 22 sih. Wah, masih Masih muda itu mah. Muda banget itu mah. Kalau kayak saya mah udah kepala sekian mah udah Mungkin capek. di bawah 20-an lah ya. Iya. Ya, ya mungkin masih lebih aktif, lebih Lebih fresh lah ya, lebih fresh. seger Betul, gitu. betul. Oke, oke. Wah, keren banget. Ada lagi nggak bisa mau ditanyain? Mas? Ini harapannya mungkin ya untuk Betul. Kabupaten Sukabumi Mhm. bisa mencontoh atau menjadi motivasi apa nih bagi generasi muda. Mungkin di Kabupaten Sukabumi kualifikasi bukan hanya di kickbox atau Kickboxing. olahraga, Betul. mungkin di bidang lain. Betul. Nah, harapannya seperti apa? Baik, untuk harapan Rudy sendiri sebetulnya memang banyak sekali Miss dan Kak untuk atlet-atlet yang ada di Sukabumi ini. Iya. Ya termasuk berbagai sasana yang ada di Kabupaten Sukabumi. Yang menjadi permasalahan di sini itu adalah di wadahnya. Jadi betul kadang ada kejuaraan tapi kita tidak tahu infonya seperti itu. Mhm. Jadi- Karena tadi dijelaskan ya, Koni sendiri mungkin ada tapi kurang aktif. Nah, seperti Mungkin itu. harapannya itu ya. Ya, harapannya itulah mungkin kedepannya bisa lebih aktif lagi. Betul. Jadi selama ini mengetahui informasi hanya dari luar, bukan dari Betul, organisasi. Tapi karena udah kan- masuk Koni mungkin ya. Betul. Udah apa? Masuk keanggotaan Koni juga, terdaftar gitu. Kalau untuk keanggotaan sendiri sih kita masih di tingkat sasana. Cuman untuk sasana sendiri sudah terdaftar di KONI dan legal seperti itu. Oh, oke. Buat Jadi sasana. harapannya seperti itu. Betul, harapannya Organisasi, ya. masalahnya mungkin harapannya pengennya mungkin lebih banyak info-info yang datang juga dari sebagai sumber gitu. Berarti sejauh ini kayak info-info ada pertandingan, ada turnamen itu lebih banyaknya tahu dari mana nih? Kalau Rudy kebetulan dari sasana sendiri sih, Miss. Ya, itu dari berangkatnya dari Berarti kan ini Eksternal, kalau dari sasana ini berarti hanya dikhususkan bagi orang-orang sasana. Berarti Betul. orang-orang umum ini agak susah Miss ya buat Iya, akses ya. Makanya seperti itu, Miss. Jadi kurangnya komunikasi antar sasana itu yang menyebabkan kita miskomunikasi. Kadang kan kenapa kok Smartco bisa yang ini enggak gitu. Mudah-mudahan kedepannya ada sebuah ikatan lagi ya antar sasana. Betul. Berarti ini wadahnya yang mesti diperkuat lagi Betul. biar apa? Biar setiap organisasi atau juga setiap sasana lah Iya. itu bisa saling komunikasi dan juga terhubung satu sama lain. Betul sekali. Diperkuat wadahnya berarti. Waduh, benar. Ada lagi pertanyaan nggak, Miss? ya mungkin selain harapan tadi ya. Harapan untuk diri sendiri tadinya mungkin untuk Kabupaten Sukabumi sendiri kan sebagai talent ya. Betul. Talent yang ditugaskan oleh Komcat tadi Mhm. bisa mengharumkan nama Kabupaten Sukabumi dan Betul. tentunya Provinsi Jawa Barat Betul. ya. Nah ini pesan mungkin ya Betul. atau ajakan kepada generasi muda nih untuk generasi muda Kabupaten Sukabumi apa nih silakan. Baik. Kalau untuk ajakan sendiri mungkin terutamanya tetap fokus belajar dan berlatih, Miss ya. Betul. Karena kita tidak akan bisa lebih maju kalau misalkan kita tidak bergerak. Dan satu pesan mungkin dari Rudy, Miss, yang Rudy tanamkan Betul. sedari kecil dan Rudy dapatkan dari orang tua. Kesuksesan itu adanya dari dua. Yang pertama kesiapan, yang kedua kesempatan, Miss. Kalau kesempatan itu kan kita nggak tahu kapan datangnya, Miss. Betul. Tapi kalau kesiapan kita bisa siapkan dari sekarang. Jadi ketika ada kesempatan kita sudah siap, insya Allah. Keren. Kesiapan dan kesempatan. Kesiapan dan kesempatan. Kesiapan dipersiapkan sedini mungkin. Betul. Ketika ada kesempatan kita udah siap. Sudah siap. Betul. Wah, keren. Dan ada satu lagi. Apa? Kata pelatih Rudy, kalau misalkan kamu bolehlah sekarang kita bermalas-malasan, boleh kita sekarang tidur-tidur leha-leha, tapi harus siap-siap nanti mengejar ketertinggalan. Karena kan tetap kita kan kedepannya mungkin tidak hanya stuck di situ-situ. aja. Betul. Gitu. Berarti harus kita upgrade diri agar Betul. berdaya saing tentunya. Betul. Nah, seperti Aka juga harus bersiap-siap dari sekarang. Nanti Siap. ketika ada kesempatan untuk ikut ketiga kali harus dari sekarang kan. Jadi sama-sama pejuang P3K Sama-sama kali ya. Sama-sama ya. Sama-sama pejuang ketiga. Sama-sama pejuang Nah, P3K. Kak Rudi,
obrolan kita udah cukup panjang. Meskipun sebenarnya masih banyak yang misalnya Betul. kita tanya, tapi juga mungkin durasi juga membatasi kita. Kang Rudi, ini mungkin kasih tips aja terakhir, kasih tips buat teman-teman semua, teman-teman seangkatan kita, teman-teman di bawah kita, adik-adik kita. Apapun kualifikasinya. Iya, nggak cuma di olahraga, bela diri aja, segala aspek, segala bidang. Apakah kayak Rudi? Iya. Kerja iya, kuliah iya, duta iya, olahraga iya. Mungkin sebenarnya jadi trainer ya. Iya, sebenarnya jadi trainer kan, Mudah-mudahan. olahraga. Kasih tips dong untuk tetap bisa konsisten. Nah, Anak zaman itu. sekarang tuh Ya, maksudnya intinya itu. baru jalan sehari, Ya. wagah. Baru jalan seminggu, kayak deui. Karena kasih jadi mulai dari SLTA ya, itu konsistennya. Tipsnya Kasih mungkin tipsnya ya. dong. Gimana caranya untuk konsisten? Ya, tentunya kita harus diperkuatnya motivasi sini. Dari siapa nih motivasinya? Prosesnya Motivasi sendiri dari luar atau gimana? Tentunya dari diri sendiri dulu, dan mungkin kita sisipkan dari luar. Dan tentu kita harus punya role model. Harus punya panutan. Iya. Kita mau jadi siapa nih kira-kira? Nah, dengan cara itu kita tanamkan kita harus bisa lebih dari dia. Wow, Seperti luar itu. Kebetulan biasa. role model Rudi sendiri itu Iko Uwais. Miss. Iko Uwais. Ya. Ya dari kecil Jadi memang. ada sosok Iya, betul. motivatornya itu. Ya jadi bagaimana caranya Rudi bisa minimal setara dengan Iko Uwais. Miss. Oke. Meskipun ya agak sedikit kemungkinannya. Ada yang tidak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin, terutama karena kan Rudi tadi bilang dengan segala kesiapan dan kesempatan. Betul. Kesiapannya sudah siap, tinggal nunggu kesempatan. Betul. Wah. Kita doain aja mudah-mudahan Amin. ini mewujudkan harapan-harapannya tersebut nanti di saat kesempatan Amin. terwujud. Betul. Dan juga ini mungkin buat Baraya Palabuhan Ratu dan juga untuk sahabat RCL juga mungkin ini memotivasi kita semua. Siapa tahu kita punya potensi yang memang juga belum kita kenali. Betul. Sok kita persiapkan dari sekarang. Sok kita kita mulailah dari awal, kita mulai dari nol. Setelah nanti mungkin kesempatannya ada, kenapa tidak? Karena kita sudah siap dengan segala apa yang kita punya. Betul. Aduh. Betul sekali. Kak Rudi makasih banyak loh udah ngobrol sama Oke. kita. Iya. Terima kasih banyak juga sudah mengundang Rudi ya, meskipun baru sedikit lah yang bisa Rudi bagi. Oke, tapi semoga juga ini mungkin jadi motivasi buat kita semua. Kak Rudi juga semoga semakin sukses. Amin ya Allah. Semoga semakin keren, semoga semakin banyak prestasi-prestasi yang bisa didapatkan dan diraih. Miss, kayaknya kita udahan dulu ya. Oke, udah Oke dah. durasi nih ya. Pokoknya buat Baraya Palabuhan Ratu, buat sahabat RCL juga makasih banyak sudah menyimak dan mendengarkan. Yang jelas saya Aska Perdana Saya Nurela Misber. dan juga untuk Kang Rudi makasih banyak sekali Terima lagi. kasih. Kita undur pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, sahabat RCL dan juga Baraya Palabuhan Ratu. Setelah barusan kita ngobrol sama Kang Rudi selaku anggota berprestasi, kemudian juga salah satu warga berprestasi di Palabuhan Ratu yang juga berhasil menorehkan prestasi di tingkat nasional di bidang olahraga bela diri kickboxing dan mendapatkan perak. Kali ini kita akan berbincang bersama Bapak Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Sukabumi, Bapak Ahmad Riyadi yang juga di tidak pun Miss, Iya, betul. beliau ini adalah yang mendukung. Betul. Banyak dispensasi Iya, pastinya kan, iya, banyak iya. dispen, banyak kegiatan di luar kegiatan kantor yang memang juga Kang Rudi lakukan, tapi juga tetap didukung oleh Pak Kasat Pak gitu Kasat kan. tersebut. Wah, Pak Kasat apa kabar? Baik, Wah, ya, luar terima kasih biasa. atas kunjungannya. Luar Iya, biasa Pak Ahmad sama-sama. Riyadi. Bapak, Nah, saya sangat-sangat antusias dan juga penasaran sekali Pak gitu Pak. Karena kan memang Satpol PP ini di tidak pun juga akan banyak kegiatan yang melibatkan fisik terhadap anggotanya gitu kan. Beda dengan OPD lain yang lebih banyak diam di kantor gitu Iya. kan. Kalau Iya. Satpol Ini PP lebih ke lapangan. lebih banyak di lapangan Pak. kan, ya. Sebetulnya Pak, terhadap para anggota ini ada kesiapan khusus gak sih Pak untuk para anggota sehingga bisa ke lapangan? Karena kan sorry to say ya, nggak mungkin yang cuman keteyap kan memang harusnya sudah sigap gitu Pak. Ada kesiapan? Levelnya mah mungkin. Iya, ada kesiapan khusus gak sih Pak untuk Iya. anggota? Ya memang harus itu salah satu persyaratan untuk menjadi anggota Satpol PP kan berbadan sehat, ya. Berbadan sehat, kemudian juga di samping memiliki badan atau tubuh yang prima, juga harus memiliki juga pengetahuan tentang Bela diri. perda tentang penertiban gitu ya. Artinya oke. tentang voksinya sendiri. Dan didukung dengan kesehatan dan kesemaptaan dan bela diri. Oh, berarti Nah. memang dipersiapkan Pak ya? Ya. Nah, memang kami dorong untuk seluruh anggota Pol PP baik Praja maupun Prajawati untuk mengikuti atau mempelajari bela diri yang menjadi favorit masing-masing. Mhm. Jadi Sesuai kita- favorit masing-masing berarti. Ya, kita tidak memaksakan itu satu
harus ini begitu tidak, karena kan kita punya berbagai macam variasi bela diri ya. Oke. Nah, yang dipelajari oleh Rudy ini kan kickboxing ya. Betul, betul. Dan di kita juga ada kawan-kawan yang lain mempelajari taekwondo, ada yang mempelajari karate, ada yang mempelajari silat juga, dan semua itu kita dukung agar lebih lebih kuat di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan itu ya. Itu kita bekali juga dengan bela diri atau pernapasan, gitu ya, latihan pernapasan atau tenaga dalam lah, gitu ya. Betul. Nah, termasuk Rudy ini yang mengikuti juga. Di sini kita adakan latihan untuk seluruh anggota Pol PP ya. Itu hari Rabu itu latihan tenaga dalam. Jadi semua bela diri apapun boleh ikut di situ. Wah, berarti memang difasilitasi oleh Pol PP untuk kegiatan olahraga bela diri tadi, Pak? Iya. Difasilitasi? Iya, difasilitasi. Wah, keren. Nah, kita fasilitasi, kita sediakan waktunya, kita panggil gurunya, gitu ya, pelatihnya untuk mengikuti bela diri tenaga dalam itu. Begitu setiap selain fasilitas gym juga. Iya, ada. Ya. Bahkan punya tempat nge-gym loh. Satu-satunya OPD yang punya tempat nge-gym loh. Yang lain tuh nggak ada tempat Jadi nge-gym. memang untuk mendukung salah satu fungsi kita sebagai penegak perda kan badannya harus sehat. Betul. Ya, itu kan salah satunya melalui gym, melalui bela diri dan sebagainya. Dan alhamdulillah ini Rudy kan bisa mencapai prestasi yang cukup bagus ya. Betul. Menjadi juara umum Piala Menpora ya. Betul. Itu kejurnas itu. Kejurnas, betul. Jadi mudah-mudahan pada saat-saat yang lain juga bisa mempertahankan itunya, gitu ya, prestasinya. Dan kita dorong juga kawan-kawan yang lain juga untuk mengikuti kejuaraan di cabang olahraga yang lain. Oke. Nah, Pak, sebetulnya kan seperti Rudy kan memang juga beliau selain juga memang aktif olahraga juga tetap aktif dengan segala tupoksi dan juga kewajiban tugasnya gitu, Pak. Sebagai pimpinan, Pak, harus gimana cara membagi, misalkan kayak Rudy banyak dispensasi, otomatis juga akan mengorbankan tupoksinya ya, kerjaan utamanya. Tapi gimana Pak itu, Pak? Cara mengaturnya, Pak? Itu di jadwal. Jadi Rudy kan ada kegiatan, misalkan kegiatan-kegiatan pelatihan dan sebagainya. Itu nanti dikomunikasi dengan bagian umum, sekretariat yang membuat jadwal kegiatan, misalkan jadwal pengamanan, patroli, dan sebagainya kan ada dijadwalkan. Dalam satu bulan itu ada jadwal patroli. Hari ini siapa gitu, tugas pagi, tugas siang, tugas sore gitu. Nah, ini Rudy kan bisa memanfaatkan waktu-waktu luang. Waktu-waktu luang itu betul. Begitu. Kecuali kalau ada tugas-tugas mendesak, misalkan tiba-tiba ada kegiatan yang harus dilakukan, pengamanan. Nah, itu seluruh personil harus siaga gitu. Yaitu praktis kegiatan yang lain ya ditunda begitu. Kegiatan yang lain. Tapi kan nggak setiap hari. Tunda, hanya sewaktu-waktu saja. Karena programnya dalam satu bulan itu sudah jelas. Jadwalnya sudah jelas, jadwal piket, jadwal patroli dan sebagainya sudah ada gitu. Itu gitu. Tadi kan kita udah ngobrol nih sama Rudy. Ternyata kita baru tahu ya Rudy ini bukan masuk ke Satpol PP dulu, ternyata ditugaskan oleh Komcat. Ya, itu gimana sih Pak? Ya, itu kan memang kebijaksanaan Pak Bupati begitu. Jadi menerima Satpol PP, menerima tenaga dari Komcat untuk diperbantukan di kami gitu, di Pol PP untuk memperkuat Pol PP gitu. Oke. Berarti atas instruksi Bupati. Iya, dan memang sebetulnya kan memang kenapa mungkin Komcat yang dipilih untuk masuk Satpol PP karena tadi memang mereka sudah dibekali dengan dasar-dasar kepelatihan kedisiplinan, fisik tadi, makanya mungkin kenapa Komcat ditarik untuk ke Satpol PP biar mereka siap tugas gitu loh, berarti apa ya? Akhirnya ada putra daerah dan dikembalikan. Oke. Nah, Pak Kasat izin juga saya mau nanya juga nih Pak. Kan akhirnya Rudy juga bisa membawa nama kabupaten dari tingkat paling kecilnya lingkupnya mungkin membawa nama Satpol PP, membawa nama Kabupaten Sukabumi, membawa nama Provinsi Jawa Barat sampai ke tingkat nasional, Pak. Tanggapan Bapak seperti apa, Pak? Ada anggota Bapak dari Satpol PP Kabupaten Sukabumi, anak buah Bapak langsung bisa tembus ke nasional, Pak. Ya, pertama tentunya kami bangga gitu ya. Kami bangga ada anggota kami yang mempunyai prestasi, bisa mencapai prestasi yang cukup bagus. Dan juga kami sampaikan juga kepada anggota kami yang lain untuk jadikan contoh seperti ini, bahwa apapun yang kita inginkan kalau kita berusaha dengan baik, dengan keras, dengan sistematis, bisa kita capai begitu di bidangnya masing-masing. Betul. Gitu. Karena mereka kan punya
punya kemampuannya masing-masing, Pak. Masing-masing betul, gitu ya. Nanti kalau ada misalkan dari tadi taekwondo, karate, misalnya ikut seperti Rudi ini bisa disupport juga sama. Iya, disupport. Luar biasa, keren. Mungkin di sini jadi percontohan ya buat OPD yang lain. Ini obrolan aku sama Miss kemarin. Ya. Kita baru ngobrol ya. Ini karena kan gini Pak, maksudnya saya percaya bahwa banyak sekali para pegawai-pegawai di pemerintah Kabupaten Sukabumi yang juga sama-sama berprestasi seperti Rudi di bidangnya masing-masing pasti ya. Nggak cuma olahraga, mungkin juga ada dari bidang keilmuan, ada bidang kesenian dan segala macam Pak. Sebetulnya perlu didorong dan dibantu oleh pihak OPD terkait gak Pak? Contohnya misalnya kayak Bapak ada anggota di Satpol PP. Pol PP perlu mendorong nggak Pak untuk anggota tersebut biar lebih berprestasi Pak? Iya, kalau di kami pasti didorong begitu. Kalau kami didorong, difasilitasi apa namanya bisa untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi, apa yang perlu dibantu. Gitu. Nah tadi motivasinya ini kata Rudi tadi kan selain itu juga ada motivasi ya. Berarti motivasi selain dari diri sendiri juga mungkin dari Pakasat, dari lingkungan, betul. Dari atasan, instansi. Wow. Ini bisa jadi percontohan buat OPD yang lain. Bisa jadi mungkin dari Kominfo nih ya. Iya, ada yang berprestasi. Iya, berprestasi. Itu bisa saya jago main Mobile Legends. Desain grafis lah. Desain grafis ya. Jadi bisa muncul nih dari Kabupaten Sukabumi kalau mau ngedesain nggak usah keluar lagi. Betul, bahwa kita juga punya talenta di gawe pemerintahan Kabupaten Sukabumi. Mungkin bisa jadi contoh. Iya. Pak Kasat sebenarnya masih banyak yang pengen kita bahas. Masih banyak yang kita obrolin, tapi mungkin Pak Kasat juga dengan segala kesibukan dan aktivitasnya. Betul, Pak, sedikit yang pengen saya tanyain, Pak. Harapan Bapak untuk utamanya anggota Satpol PP, umumnya mungkin untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Sukabumi yang memiliki potensi dan kemampuan, harapannya seperti apa Pak ke depannya? Ya, harapannya agar bisa lebih mencintai bisa dibilang hobi ya. Artinya prestasi kita pasti prestasi kita. Nah, itu terus didorong, terus dipertajam, terus diperbaiki gitu loh. Betul. Jadi difokuskan untuk bisa terus meningkatkan pencapaian di prestasi itu gitu. Apapun prestasinya. Prestasi bela diri, prestasi teknologi, prestasi seni dan sebagainya terus didorong begitu. Jadi hobi ini bisa juga terus didorong supaya bisa menghasilkan suatu prestasi. Yang itu terus kita dorong itu. Wow, keren. Berarti Pak Satpol PP berkomitmen untuk terus mendorong setiap anggotanya untuk berprestasi. Wah, mantap. Itu sangat ini ya buat anggota-anggotanya. Mudah-mudahan aja ini jadi Rudi juga lebih berprestasi. Ya itu kan salah satu bukti ya bahwa karena kami kan melihat potensi di kita inventarisasi banyak sekali keahlian terutama bela diri ya. Kami melihat begitu masuk itu banyak sekali nih kawan-kawan yang mempunyai keahlian bela diri. Nah, seluruh keahlian bela diri kita satukan, kita perkuat dengan tenaga dalamnya gitu supaya lebih kuat. Itu kan salah satu betul. Dan ini juga termasuk yang rajin. Iya, dia rajin juga latihan Pak ya. Bisa tes. Pukulan benda keras ini sudah bisa ini. Wah, luar biasa banget. Memang di sini luar biasa ya, selain dari fasilitas alat-alatnya diadakan ada dan dukungan moralnya juga bagus dari pimpinan. Wah, keren banget Pak Kasat. Makasih banget udah meluangkan waktu. Semoga juga semakin sukses, juga untuk anggota juga semoga semakin banyak berprestasi lagi untuk Satpol PP dan juga makasih banyak sekali lagi Pak Kasat untuk waktunya. Kang Rudi juga makasih banyak ya. Terima kasih. Dan juga untuk Baraya MP dan juga untuk semua sahabat RCL juga terima kasih banyak sudah menyimak dan mendengarkan. Saya Aska Perdana. Saya Nurella Misbah. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dah.